Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya hari ini? Ya, harap kalian bisa jaga kesehatannya. Soalnya sekarang lagi ini musimnya ya, soalnya banyak ya teman-teman Pak Guru yang sakit. Makanya kita harapkan jaga kesehatan ya. Oke. Karena ini masih pagi ya, cuman kelasnya untuk pimpin dulu ya teman-teman. Silakan. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pada ini pada mulai. Baik, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Pak Guru mau cek kehadirannya dulu ya. Yang Pak Pandi nanti angkat tangannya ya, bilang aja. Ahmadul Rifai. Ya. Aina Syifa Kamila. Aisyah Syafwa. Azam. Bahtiar Dwi Cahya. Desia Noviarti. Deswita Larasati. Yudi Kurniawan. Ini cuma satu ya Bapak saya. Baik. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Oke, ya ada sistem peredaran dana. Sekarang kita masuk ke materi yang sangat penting juga bagi kita semua ya, bagi guru kita gitu. Jadi materi kita sekarang terkait dengan sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Sebelum Pak Guru jelaskan mengenai sistem pencernaan, jadi Pak Guru menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi, nanti peserta didik dapat memahami mengenai organ-organ pencernaan dan mekanismenya. Sekarang kita belajar mengenai apa itu sistem pencernaan. Coba salah satu siswa yang di belakang, coba dibaca mengenai pengertian pencernaan. Sistem pencernaan itu besar soalnya. Di belakang Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus. Kita memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul besar dan anak. Oke. Jadi kalau dilihat di PPT ini ada dua pengertian mengenai sistem pencernaan itu. Jadi sistem pencernaan yaitu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Dan yang kedua itu dia memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Jadi dia secara gampangnya itu dia mengubah makanan dari ukuran yang lebih besar ke yang lebih kecil gitu ya. Jadi di sistem pencernaan pada manusia ada yang namanya sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi ya, mekanik dan kimiawi. Jadi selanjutnya ini ada fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh, mengolah makanan ya. Yang kedua menyerap nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan yang ketiga mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Organ pencernaan pada manusia seperti berikut. Mulai dari atas yaitu mulut, terus turun ke kerongkongan atau esophagus, terus menuju
menuju ke lambung, terus usus, usus halus kan usus besar, baru usus anus gitu ya. Yang pertama mulut, rongga mulut ya. Rongga mulut merupakan bagian awal dari proses pencernaan. Benar kan? Ya, jadi itu mulut itu bagian awal dari proses pencernaan karena kita memasukkan makanan melalui mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Tadi yang kakak bilang, cuma kakak belum jelaskan ya. Jadi yang pencernaan mekanis ini dia proses pengubahan makanan dari yang bentuknya itu besar menjadi lebih kecil ya. Nah itu biasanya dengan bantuan gigi biasanya. Sekarang kita mengunyah makanan kan dari yang bentuknya besar ke yang lebih kecil. Kemudian pencernaan kimiawi benar dia mengubah makanan yang ukurannya itu istilahnya mengubah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Itu dengan bantuan enzim gitu ya. Di dalam rongga mulut kita itu terdapat suatu enzim yang disebut enzim perkialin ya. Enzim perkialin atau amilase. Dia berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa gitu ya. Setelah dari mulut, kalau makanan itu masuk dari mulut terus menuju ke saluran selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Ya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Jelas kan yang di gambar sana itu? Dia menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai penyalur makanan menuju ke lambung. Fungsinya itu cuma sebagai penyalur. Di sana tidak terjadi proses pencernaan di sana di bagian kerongkongan itu esofagus ini. Dia cuma meneruskan saja yang dari mulut menuju ke lambung gitu ya. Setelah dari mulut ke kerongkongan esofagus, selanjutnya makanan itu menuju ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong berdinding tebal yang dilapisi oleh epitelium. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, jadi di lambung dia terjadi proses pencernaan. Kalau di kerongkongan kan tidak ada kan tadi ya kalau bilang. Nah, kalau di lambung dia terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Seperti ini ya. Pencernaan mekanis di lambung itu otot lambung yang mengalut dan mengembang seperti gerakan meremas makanan. Nah, pencernaan kimiawi seperti yang Kak bilang tadi, pencernaan kimiawi ini dia dengan bantuan enzim kan Kak bilang. Ya, itu pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh detak lambung. Jadi bentuknya ada tiga, ada HCl atau asam klorida, ya, asam klorida, enzim renin dan enzim pepsin. Jadi di lambung itu ada tiga enzim di sana ya. HCl, asam klorida, terus enzim renin ada dua ya. Ada dua, ada enzim renin dan pepsin dan juga HCl, asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan kasein susu. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptos. Nah, selanjutnya setelah dari lambung, makanan itu menuju ke usus halus. Nah, usus halus merupakan organ terpanjang dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi menyerap nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh detak empedu dan detak pankreas. Detak empedu berfungsi mengemulsikan atau menggumpalkan lemak. Selanjutnya ada detak pankreas. Yang di pankreas itu enzim yang terlibat itu ada alit ya, amilase, lipase, dan tripsin. Nah, amilase itu berfungsi memecah amilum. Zat tepung itu amilum kan yang kakak bilang tadi dia karbohidrat kompleks kan. Nah, itu memecah zat tepung atau amilum menjadi glukosa, gula. Terus yang kedua ada lipase.
Lipase fungsinya mengubah atau memecah lemak menjadi asam lemak. Tadinya ada tripsin. Nah, tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Nah, yang tadi kita bilang kan ada sebelumnya itu dia memecah protein menjadi pepton kan. Nah, setelah menjadi pepton, nah ini ada tripsin ini dia berfungsi memecah protein pepton tadi menjadi asam amino yang lebih sederhana lagi. Nah, setelah dari usus besar, setelah dari usus halus turun selanjutnya menuju ke usus besar. Nah, usus besar merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Nah, setelah dari usus besar, pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang berperan untuk membusukkan sisa pencernaan. Nah, setelah dari usus besar, selanjutnya menuju ke anus. Nah, anus merupakan organ yang berfungsi membuang zat sisa makanan. Selanjutnya kita akan diskusi singkat mengenai materi sistem pencernaan. Jadi sekarang kakak bentuk kalian menjadi 5 kelompok ya, bentuk jadi 5 kelompok. Untuk anggota kelompoknya nanti random aja ya. Ini yang baris pertama ini jadi kelompok 1 gitu ya, nanti ini kumpul itu kelompok 1, baris kedua kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3. Jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 7 orang ya, 7 orang. Jadi silakan yang pertanyaan untuk bergabung dengan kelompoknya. Oke, silakan ya. Oke, FKPD yang bagus kalian kerjakan ya. Jadi setiap FKPD pertanyaan itu beda-beda gitu ya. Oke. Jadi kalian diskusikan ke ini ya, di masing kelompok. Masih kita silakan. Jadi kalau ada yang kalian tak paham ya. Waktunya 15 menit bukan? 15 menit cukup? Cukup nggak? Ada 20 menit ya? Oke, setiap kelompok udah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut presentasi ya. Setiap kelompok akan menyampaikan hasil jawabannya. Kita urut aja ya, dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5. Sekarang yang kelompok 1 udah siap? Sudah siap? Oke, silakan kalau udah siap maju ke depan. Terus kita ceritain hasil jawabannya ya. Itu mau nama kami dari kelompok 1 ini berkaitan dengan hasil kerja apa yang telah diberikan. Perkenalkan saya Bapak Indonesia Seberang. Saya Kejar Karina Pranowo. Saya Kurniawan. Saya Nailas. Saya Fitriani. Ini pertanyaan pertama tentang usaha dan modal dalam proses pencernaan akan dijelaskan oleh Putih dan Saya akan menjawab pertama. Mari perbesar ya. Pertanyaannya jelaskan bagaimana dari organ itu dalam proses pencernaan. Kan sudah mana? Jawabannya adalah awal dari pencernaan yang dapat pencernaan secara mekanik dan secara simioid yang mengandung enzim kreatin yang memecah amino menjadi gula tidak mendorong masuk makanan ke perongkongan. Selain untuk memberikan enzim ke makanan, misalnya air liur juga membantu proses dari tenggorokan makanan dari tenggorokan ke lambung. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh itu. Lalu soal nomor 2, dijelaskan akibat terjadi jika usus halus tidak berfungsi dengan baik. Jika usus halus tidak berfungsi dengan baik, proses pencernaan dan penyerapan zat gizi akan terganggu. Akibatnya, tubuh kekurangan nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga dapat terjadi malnutrisi meskipun asupan makanan cukup. Gangguan penyerapan cairan juga menyebabkan dehidrasi, disertai gejala seperti lemas, kulit kering, dan sedikit urin. Selain itu, muncul masalah pencernaan seperti diare, sembelit, kembung, mual, dan muntah. Dalam jangka panjang, berat badan bisa menurun drastis dan tipe anemia akibat kekurangan zat besi dan vitamin B12. Baik, untuk pertanyaan kita yaitu apa fungsi epiglotis dalam sistem pencernaan dan apa akibatnya jika tidak berfungsi dengan baik. Di sini saya menjelaskan apa itu epiglotis dan fungsinya. Jadi epiglotis itu adalah paru yang dimana terletak di belakang lidah dan di depan alis. Jadi fungsi dari epiglotis ini adalah untuk saluran pernapasan sebelum saat kita menelan, dan kemudian epiglotis ini akan mencegah makanan tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan.
Kemudian sistem dari ini adalah pertama epidiotis akan terbuka saat kita bernafas agar kita bisa masuk ke paru. Kemudian saat kita mulai menelan makanan, epidiotis akan menjadi dan biasanya makanan tersebut masuk dalam pernafasan. Kemudian epidiotis akan kurangkannya juga evakuasi atau terowongan. Sehingga setelah selesai menelan, epidiotis akan kembali terbuka agar kita bisa masuk kembali untuk kita bernafas. Kemudian akibatnya dijelaskan oleh kita. Nah, jadi kan kita udah pernah ngomong kalau epidiotis ini kalau kita makan dia bakal terbuka, sedangkan kalau menelan makanan dia bakal tertutup supaya kalian tidak tersedak. Akibatnya di mana kalau epidiotis kalian itu tidak berfungsi dengan baik, maka akibatnya kalian itu akan tersedak karena epidiotis yang saluran pernapasan ini malah terbuka. Bisa jadi karena disebabkan oleh otot-otot dari tenggorokan ini yang terlambat untuk menutupnya. Jadi waktu kalian menelan makanan, maka epidiotis di saluran pernapasan ini terbuka dan kalian mengakibatkan tersedak lagi. Ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Pak Guru Alfian sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian jawaban dari kalian sudah jelas atau enggak? Jelas banget ya. Jadi Pak Guru mau menambahkan sedikit terkait yang tadi di bagian epiglotis ya. Nah, tadi kan epiglotisnya menutup kalau makanan itu kan masuk ke kerongkongan kan. Jadi epiglotisnya menutup, kerongkongan makanannya itu masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan di sana tadi yang Kak bilang dia tidak terjadi proses pencernaan kan, dia akan masuk lolos saja, dia akan masuk berlanjut menuju ke lambung. Nah di sana pergerakan dari makanan yang kita makan itu dia mengalami pergerakan ya, dia mengalami pergerakan, dia disebut dengan pergerakan peristaltik, ya pergerakan peristaltik. Baik, berhubung kalian telah melakukan presentasi baik kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang kita lanjut evaluasi ya terkait proses pembelajaran sistem pencernaan. Jadi evaluasinya ini dalam bentuk kuis ya, dalam bentuk kuis. Jadi sekarang kakak akan kasih token kuisnya, nah nanti anak cuma mengakses token itu ya, masuk ke link yang kita. Oke, sebutin pemenangnya. Atas kami Naila. Atas nama keduanya kami 3 sama. Yudi Kurniawan. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran sebelum doa ya, kita kita ambil kesimpulan dulu. Coba salah satu siswa ya kesimpulan. Ayo silakan. Oke, jadi yang pertama pencerahan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lalu besar, terus. Nah, pencerahan ini ada 2 mekanisme, mekanis sama kimiawi. Yang mekanis itu bisa dari gigi, terus yang kimiawi, pokoknya mungkin molekul yang diproses dari sederhana melalui zat-zat kimianya. Jadi kalau jelas ya, ini sistem pencernaan yaitu proses membuat makanan dari yang bertekstur atau bentuk yang besar menjadi lebih kecil gitu ya, atau memecah molekul dari yang kompleks menjadi yang sederhana dengan bantuan enzim ya. Jadi organ-organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, esophagus, usus halus, lambung, usus halus, besar, anus ya. Nah nanti ada pencernaan dibagi jadi 2, yaitu pencernaan mekanis ya. Nah mekanis ini biasanya diberikan dengan ada pergerakan, misalkan kita mengunyah ya. Nah ada pun untuk yang pencernaan kimiawi yaitu dengan bantuan enzim tertentu. Misalkan di lambung nanti ada ATR, pepsin, dan ATM gitu ya. Terima kasih ada atas seperti yang telah kita. Ada yang materi pencernaan ini. Untuk pertemuan yang depan, untuk pertemuan yang depan atau ini pertemuan selanjutnya ya hari Kamis ya. Kita akan menggunakan yang terkait dengan bahan bisa. Yang kedua ya, yang terkait dengan yang kemarin yang tinggal dari produksi kan, yang kedua mungkin yang dari kakak berarti akademi bahasanya pelajaran kita pada siang hari ini atau yang kita lakukan dan dengan ya, pertanyaannya jawab Bibit. Baik, semuanya. Sebelum kita lakukan pelajaran pada ini,
Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan proses masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagus. Akhir ya, belajar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.